Selamat datang di channel Eyang Sinto Gendeng. Sahabat Eyang Sinto Gendeng, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Yang subscribe channel ini, kita doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala doanya. Amin ya robbal alamin. Mari kita simak ceritanya. Desa Karangsedu bukan sekadar desa biasa. Ia terletak di lekukan lembah yang jarang tersentuh matahari pagi. Kabut di sana tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu menggantung, tipis dan dingin, seperti kain kafan yang menyelimuti perbukitan. Di sanalah Suryo menghabiskan hari-harinya sebagai kuli panggul kayu. Tubuhnya tegap, namun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia mencintai Sari, bunga desa yang kecantikannya sering disamakan dengan rembulan. Namun nasib mereka terpisah oleh jurang kasta yang sangat curam. Sari adalah putri tunggal Pak Darmo, seorang mandor perkebunan yang tangan besinya ditakuti seantero kecamatan. Bagi Pak Darmo, Sari bukan sekadar anak, melainkan aset. Ia telah menjanjikan Sari kepada Juragan Broto, seorang pria berumur kepala 5 yang memiliki separuh lahan sawah di desa itu, hanya demi menghapus hutang judi dan gaya hidup Pak Darmo yang melampaui batas. Suatu malam, tepat pada Jumat Kliwon, langit Karangsedu berwarna merah tembaga. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dan bau busuk bangkai yang entah dari mana asalnya. Di pinggir desa, terdapat sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai menyerupai rambut raksasa yang sedang meratapi bumi. Warga menyebutnya beringin putih, tempat bersemayamnya sosok Eyang penunggu yang konon bisa mengabulkan permintaan, namun selalu meminta bayaran yang setimpal. Suryo dan Sari bertemu di sana secara sembunyi-sembunyi. Sari menangis sesenggukan, air matanya membasahi kebaya lurik yang ia kenakan. "Mas, Bapak sudah menentukan tanggalnya. Minggu depan, aku akan diboyong ke rumah Juragan Broto. Aku lebih baik mati daripada harus melayani orang tua bangka itu," isak Sari. Suryo memegang bahu Sari dengan gemetar. Amarah dan keputusasaan bercampur di dadanya. Ia merasa tidak berdaya sebagai manusia. Di tengah keputusasaan itu, bisikan gaib dari rimbun daun beringin seolah masuk ke telinganya. Suara itu berat, serak dan bergetar, menyuruhnya untuk melakukan sebuah ikatan yang tak bisa diputus oleh maut sekalipun. Tanpa ragu, Suryo mencabut belati kecil dari pinggangnya. Di bawah sinar bulan yang tertutup awan, ia menyayat ibu jarinya sendiri. Darah merah segar mengucur, kental dan hangat. Ia kemudian menempelkan lukanya ke akar gantung beringin tua itu. Sari, yang sudah kehilangan akal sehat karena cinta yang buta, mengikuti tindakan itu. Darah mereka bercampur, meresap ke dalam kayu beringin yang seolah menghisap cairan merah itu dengan rakus. "Sari, dengarkan aku." Suara Suryo berubah menjadi lebih berat. Matanya menatap tajam namun kosong. "Jika di dunia ini kita tidak bisa bersatu karena hartanya bapakmu, maka di alam sana kita akan berjodoh tanpa ada yang bisa memisahkan. Aku bersumpah, demi darah yang dihisap bumi ini, aku akan menunggumu. Meski aku harus melewati pintu liang lahat terlebih dahulu, aku akan kembali untuk menjemputmu." Seketika itu juga, angin kencang berputar di sekitar mereka. Daun-daun kering beterbangan membentuk pusaran kecil. Suara tawa melengking terdengar dari arah dahan pohon yang tinggi, suara yang bukan berasal dari manusia. Mereka tidak sadar bahwa malam itu bukan hanya janji setia yang mereka buat, melainkan sebuah kontrak dengan entitas hitam yang haus akan sukma. Sejak saat itu, bayangan Suryo tidak lagi terlihat normal di bawah cahaya lampu minyak. Bayangannya tampak lebih panjang dan sering bergerak sendiri, seolah-olah jiwanya sudah tidak lagi utuh berada di raga. 7 hari menjelang pernikahan, sebuah peristiwa menggemparkan Karangsedu. Pagi itu, matahari terasa sangat terik namun tidak menghangatkan. Ibu Suryo menjerit histeris hingga suaranya memecah keheningan desa. Ia menemukan putranya masih terbaring di atas lencah bambu,
namun tubuhnya sudah kaku seperti kayu yang mengering. Yang membuat bulu kudut berdiri bukanlah kematiannya yang mendadak, melainkan kondisi jenazah Suryo. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit. Sebaliknya, ia tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang sangat lebar hingga sudut bibirnya seolah hampir menyentuh telinga. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke langit-langit kamar, seakan sedang melihat sesuatu yang sangat indah sekaligus mengerikan. Anehnya lagi, seluruh ruangan itu dipenuhi oleh bunga melati yang sangat banyak. Padahal, di sekitar rumah Suryo tidak ada satupun pohon melati yang tumbuh. Bau harumnya begitu menyengat, sangat kuat, hingga membuat siapapun yang masuk ke dalam ruangan itu merasa pusing dan mual. Orang tua di desa itu berbisik-bisik, ini bukan kematian biasa, ini adalah pati geni yang gagal atau justru janji yang sedang ditunaikan. Di rumah besar Pak Darmo, Sari yang mendengar berita kematian Suryo tidak menangis. Ia justru duduk diam di depan cermin, menyisir rambutnya yang panjang dengan gerakan yang monoton dan kaku. Matanya kosong, seolah jiwanya sudah pergi mengikuti Suryo ke liang lahat. Saat ibunya masuk untuk menghibur, Sari hanya menoleh perlahan dan berkata, "Dia tidak pergi, Bu. Mas Suryo sedang membuatkan rumah untukku, rumah yang dingin dan tenang." Prosesi pemakaman Suryo dilakukan dengan terburu-buru, karena cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi ekstrim. Saat keranda digotong ke pemakaman desa, para penggali kubur mengeluh karena tanah makam yang biasanya empuk tiba-tiba menjadi sangat keras seperti batu. Namun ketika keranda Suryo diletakkan dekat lubang, tanah itu tiba-tiba melunak, bahkan berubah menjadi becek seperti lumpur hisap. Saat jenazah dimasukkan, terdengar suara prak yang keras, seperti suara tulang yang patah dari dalam kain kafan. Para pelayat saling berpandangan, namun tidak ada yang berani bicara. Ketika tanah mulai diuruk, udara di sekitar pemakaman menjadi sangat berat. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di bawah pohon Kamboja, mengawasi prosesi itu dengan mata merah yang menyala. Malam harinya, setelah pengajian selesai, suasana desa menjadi sangat sunyi. Tidak ada anjing yang menggonggong, tidak ada suara katak. Hanya ada keheningan yang mencekam. Di kamar Sari, lilin-lilin kecil yang ia nyalakan tiba-tiba padam secara bersamaan. Dalam kegelapan total itu, Sari mendengar suara bisikan di telinga kirinya. Bisikan itu sangat dingin, seolah nafas pembisik berasal dari es yang membeku. "Tunggu aku di malam pengantinmu, Sari. Aku sudah menyiapkan ranjang kita dari tanah paling murni." Sari tersenyum dalam gelap. Ia tahu, kematian Suryo hanyalah awal dari sebuah reuni yang tidak akan dibayangkan oleh orang-orang yang masih bernafas. Sementara itu, di pemakaman, gundukan tanah di atas liang lahat Suryo mulai retak secara perlahan. Seolah-olah ada sesuatu dari dalam yang sedang berusaha mencakar jalan keluar menuju permukaan. Hari yang dianggap sebagai hari kemenangan bagi Pak Darmo dan Juragan Broto akhirnya tiba. Desa Karangsedu bersolek dengan janur kuning yang melengkung di setiap sudut jalan menuju rumah besar Sang Mandor. Suara gamelan bertalu-talu, membawakan gending kebogiro yang seharusnya menyiratkan kebahagiaan. Namun, bagi telinga yang peka, nada-nada perunggu itu terdengar sumbang, seolah-olah setiap pukulan saron adalah rintihan jiwa yang tersiksa. Sari duduk di depan meja rias, tubuhnya dibalut kebaya pengantin beludur hitam dengan hiasan prada emas. Wajahnya yang cantik telah dipoles oleh perias pengantin paling tersohor di kabupaten itu. Namun, sang pria sendiri merasa ada yang aneh. Kulit Sari terasa sangat dingin, sedingin bongkahan es. Dan setiap kali sang perias mengoleskan bedak, ia merasa seperti sedang mendandani sebuah mayat yang baru saja dikeluarkan dari lemari pendingin. Mata Sari tidak berkedip. Ia menatap lurus ke arah cermin, namun bukan bayangan dirinya yang ia lihat. Di sudut cermin, ia seolah melihat bayangan laki-laki bertubuh tegap yang berdiri di belakangnya, membelai rambutnya dengan tangan yang berlumur tanah hitam. "Sari, sudah waktunya," bisik Pak Darmo sambil masuk ke kamar. Ia tidak menyadari aura gelap yang menyelimuti putrinya. Bagi Pak Darmo, yang penting adalah hutangnya lunas dan ia akan menjadi kerabat orang terkaya di desa. Prosesi akad nikah berjalan dengan penuh ketegangan.
Juragan Broto dengan perut buncit dan wajah yang berminyak tersenyum penuh nafsu saat melihat Sari. Namun saat mereka bersentuhan untuk prosesi kacar kucur, Juragan Broto sempat tersentak. Tangan Sari tidak hanya dingin, tapi juga terasa sangat kasar, seperti menyentuh permukaan kayu Kamboja yang sudah tua. Malam pun jatuh menyelimuti Karangsedu. Pesta besar itu berakhir saat jam dinding besar di ruang tengah berdentang sebanyak 11 kali. Kabut tebal tiba-tiba turun dari lereng gunung, lebih pekat dari biasanya, menelan cahaya lampu-lampu minyak di teras rumah. Angin malam itu membawa aroma yang sangat kontradiktif. Wangi bunga melati yang sangat harum, namun di sela-selanya terselip bau anyir darah dan bau busuk bangkai yang menyengat. Juragan Broto masuk ke kamar pengantin dengan langkah sempoyongan karena pengaruh minuman keras. Di dalam kamar, hanya ada satu lampu minyak yang menyala remang-remang di sudut ruangan. Sari sudah berbaring di atas ranjang kayu jati yang megah, tertutup kelambu putih tipis. "Duh, Ca Ayu, akhirnya kamu jadi milikku sepenuhnya," gumam Juragan Broto sambil mendekati ranjang. Ia menyibakkan kelambu dengan tangan gemetar. Namun saat kelambu terbuka, hawa dingin yang luar biasa menerjang wajahnya. Hawa itu begitu menusuk hingga paru-parunya terasa membeku. Di atas ranjang, Sari tidak sendirian. Ia memang berbaring di sana, namun di sampingnya ada sosok lain yang membelakanginya. Sosok itu mengenakan pakaian putih yang kotor, penuh dengan bercak tanah merah yang masih basah. "Siapa itu? Sari, siapa orang ini?" teriak Juragan Broto amarahnya bangkit meski rasa takut mulai merayap di tulang belakangnya. Sosok itu berbalik secara perlahan, sangat perlahan. Suara lehernya yang berputar terdengar seperti kayu kering yang dipatahkan. Kerak, kerak, kerak. Itu adalah Suryo, namun bukan Suryo yang dikenal warga desa. Wajah bagian kanannya telah hancur, nampak tulang pipi yang menonjol keluar dan rongga mata yang hanya berisi belatung yang menggeliat. Wajah bagian kirinya masih utuh, namun kulitnya berwarna abu-abu pucat kebiruan. Senyum yang dulu manis, kini menjadi seringai mengerikan yang memperlihatkan gusi yang sudah menghitam. "Aku datang untuk menagih janji Juragan, janji yang sudah kami ikat dengan darah di bawah beringin putih." Suara itu bukan keluar dari mulut, namun seolah bergema dari bawah lantai kamar. Juragan Broto mencoba berlari menuju pintu, namun kakinya terasa berat. Ia menoleh ke bawah dan menjerit histeris. Lantai kamar yang seharusnya kayu jati yang kokoh, kini berubah menjadi tanah kuburan yang becek. Tangan-tangan pucat dengan kuku yang panjang keluar dari dalam tanah, mencengkeram pergelangan kaki sang juragan, menariknya masuk ke dalam bumi. Sari bangun dari posisi berbaringnya. Matanya yang tadi kosong kini bersinar dengan cahaya kuning yang aneh. Ia mendekati Juragan Broto yang sedang beronta-ronta. "Mas Suryo sudah membangunkan rumah untuk kita, Juragan. Tapi maaf, rumah ini hanya cukup untuk 2 orang. Dan Anda hanyalah tumbal untuk pondasinya." Tiba-tiba lampu minyak padam. Dalam kegelapan total, suara jeritan Juragan Broto memenuhi rumah besar itu, namun anehnya tidak ada satupun penjaga atau pelayan di luar yang mendengarnya. Mereka semua seolah tertidur dalam sihir tidur yang pekat. Suara robekan daging dan patahan tulang terdengar di dalam kamar, diiringi oleh suara isak tangis bahagia Sari yang memanggil-manggil nama Suryo. Di luar, burung kedasi hinggap di atas janur kuning yang mulai layu, berkicau berulang kali sebagai pertanda bahwa maut baru saja menjemput tamu yang tak diundang. Sumpah di liang lahat itu kini sedang digenapi, dan malam pengantin yang seharusnya penuh cinta berubah menjadi perjamuan maut yang tak terlupakan bagi sejarah kelam desa Karangsedu. Fajar di desa Karangsedu biasanya disambut dengan kokok ayam dan suara sapu lidi yang menyapu halaman. Namun, pagi setelah malam pengantin itu, suasana desa seolah terkunci dalam peti mati. Matahari terbit dengan warna merah yang tidak lazim, seperti mata yang sedang meradang. Kabut tebal yang menyelimuti rumah besar Pak Darmo tidak kunjung sirna, meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi.
Para warga mulai berkerumun di depan gerbang rumah besar itu, merasakan firasat buruk yang mengendap di dalam dada mereka. Pak Darmo, yang sejak semalam tertidur di kursi ruang tamu karena kelelahan, terbangun dengan rasa mual yang luar biasa. Ia merasa dadanya sesak, seolah-olah ada beban seberat batu nisan yang menindihnya. Saat ia membuka mata, ia terkejut melihat lantai rumahnya yang bersih kini dipenuhi oleh jejak kaki berlumpur. Jejak kaki itu bukan berasal dari luar masuk ke dalam, melainkan seolah muncul dari dalam kamar pengantin putrinya. Dengan tangan gemetar dan jantung yang berdegup kencang, Pak Darmo melangkah menuju kamar Sari. Setiap langkahnya terasa sangat berat. Bau busuk yang semalam hanya samar-samar, kini meledak memenuhi seluruh koridor. Bau itu adalah perpaduan antara daging busuk, kemenyan, dan melati yang sudah layu. "Sari, Juragan, kalian sudah bangun?" panggil Pak Darmo dengan suara serak. Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan air yang jatuh secara teratur ke lantai. Tik, tik, tik. Saat pintu kamar itu didorong, Pak Darmo jatuh terduduk. Matanya melotot, mulutnya menganga tanpa suara. Di dalam kamar itu, kemewahan telah sirna. Ranjang jati yang mahal itu kini telah berubah menjadi gundukan tanah merah yang menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit. Kelambu putih yang mahal kini sobek-sobek dan berubah warna menjadi kecoklatan, berlumuran tanah dan darah yang sudah mengering. Di atas gundukan tanah itu, terlihat sebuah pemandangan yang akan menghantui mimpi buruk Pak Darmo hingga akhir hayatnya. Sari ditemukan terbaring di sana. Ia masih mengenakan kebaya pengantinnya yang indah, namun tubuhnya sudah tidak bernyawa. Wajahnya tampak tenang, bahkan terlihat cantik dengan senyum tipis di bibirnya. Namun yang membuat pemandangan itu mengerikan adalah Sari tidak sendirian. Ia didekap erat oleh sebuah kerangka yang masih terbungkus sisa-sisa kain kafan yang sudah koyak. Tangan kerangka itu, yang jelas-jelas adalah jasad Suryo, yang entah bagaimana bisa berpindah dari kuburannya ke kamar itu, melingkar di pinggang Sari seolah tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi. Di sela-sela dekapan mereka, tumbuh bunga kamboja putih yang masih segar, yang akarnya terlihat merambat masuk ke dalam pori-pori kulit Sari, menyatukan raga mereka menjadi satu kesatuan yang ganjil antara hidup dan mati. Lalu di mana Juragan Broto? Pak Darmo merangkak mendekati gundukan tanah itu dan melihat sebuah lubang kecil di bawah ranjang. Di sana, ia melihat jemari tangan Juragan Broto yang masih mengenakan cincin emas besar mencuat keluar dari dalam tanah, seolah-olah ia dikubur hidup-hidup dalam posisi berdiri. Namun saat Pak Darmo mencoba menyentuh tangan itu, tanah di sekitarnya bergerak. Dari dalam tanah terdengar suara tawa melengking yang sangat dikenal warga desa sebagai suara penghuni beringin tua. Warga desa yang akhirnya berani masuk pun hanya bisa terpaku dalam horor yang nyata. Mereka menyaksikan bagaimana perlahan-lahan jasad Sari dan kerangka Suryo seolah-olah tenggelam ke dalam gundukan tanah tersebut, ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dalam hitungan menit, gundukan tanah itu rata dengan lantai, menyisakan sebuah nisan kayu yang bertuliskan nama mereka berdua secara berdampingan. Malam itu, pohon beringin tua di pinggir desa tiba-tiba tumbang tanpa sebab. Saat akarnya terangkat, warga menemukan ribuan tulang belulang manusia yang terkubur di bawahnya, namun di bagian paling tengah terdapat dua tengkorak yang saling berhadapan, seolah-olah sedang melakukan ciuman abadi. Sejak saat itu, desa Karangsedu tidak pernah sama lagi. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering melihat sepasang pengantin berjalan bergandengan tangan di bawah kabut tebal. Mereka tidak mengganggu, mereka hanya berjalan perlahan menuju makam desa, lalu menghilang saat ayam berkokok. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas, Eyang, bahwa cinta memang bisa membawa seseorang menuju surga, namun sumpah yang diikat dengan kegelapan akan membawa mereka menuju liang lahat yang sama. Jangan pernah bermain-main dengan janji darah, karena bagi penghuni alam sana, sebuah sumpah adalah hutang yang harus dibayar dengan nyawa. Nah,
Para sedulur, itulah akhir dari kisah cinta yang melampaui batas nalar manusia. Ingatlah bahwa di dunia ini kita tidak hidup sendirian. Ada janji yang disaksikan oleh malaikat, tapi ada pula sumpah yang didengar oleh iblis. Pilihlah dengan bijak sebelum tanah kuburan menjemputmu lebih awal. Saya, Eyang Sinto Gendeng, pamit undur diri. Rahayu, rahayu, rahayu.